محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca Kitab At-Tauhid yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membaca dan membahas bab yang ke-24 dari kitab ini, Babu Majaa fi Sihri. Babun Majaa fi Sihri, bab penjelasan tentang sihir. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah jelaskan tentang ta'rif sihir, definisi daripada sihir. Dia adalah uqad wa ruqa, buhul dan jampi-jampi atau mantra yang dilakukan dan diucapkan untuk memanggil syaitan, yang tujuannya adalah darar al-maskur, ya, di mana buhul tadi dan jampi-jampi tadi dibaca mengundang syaitan, tujuannya adalah untuk menyakiti atau membahayakan orang yang akan disihir. Dan ini adalah ta'rif definisi sihir dalam kism atau bentuk yang pertama. Adapun sihir yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah adwiyatun wa aqaqir tu'athiru ala badanil mashhuri wa aqlihi wa iradatihi wa mailihi. Sihir tidak menggunakan hal di atas, akan tapi sihir yang kedua ini menggunakan adwiyah, ya, menggunakan obat, ramuan yang dimakan atau diminum oleh orang yang akan disihir. Kemudian obat ini berpengaruh, ramuan ini berpengaruh padanya, bahkan berpengaruh pada akalnya, sehingga kadang-kala bisa membuatnya gila, berpengaruh juga pada keinginannya dan kecenderungannya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa mayoritas pembahasan sihir yang ini merupakan salah satu di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dengan inilah penulis menjelaskannya, ini adalah bentuk sihir yang pertama. yakni sihir yang menggunakan buhul dan mantra atau jampi-jampi untuk mengundang atau memanggil syaitan, digunakan untuk menyakiti atau membahayakan orang yang akan disihir. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita telah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu bahwa sihir itu berpengaruh. Ya, sihir itu berpengaruh. Jadi ada dampaknya dengan izin Allah. Sehingga kita sebutkan kemarin bahwa sihir itu bisa menyakiti, ya, bahkan sihir itu juga bisa menyebabkan seorang meninggal. Ya, dan semua ini kita yakini dengan izin Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 102, Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Dan tidaklah para tukang sihir tersebut mampu menimpakan mudarat dengan sihir mereka kepada orang yang disihir siapapun, kecuali dengan
izin Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan dalil tentang sihir ini dalam surah Al-Baqarah 102. Ini kemarin juga telah kita baca. Ya, ini tentang sebuah cerita yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah tentang tuduhan dari orang-orang Yahudi ya saat itu terkait dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Karena mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman adalah sesuatu yang luar biasa. Beliau diizinkan oleh Allah, diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kemampuan untuk menundukkan para bangsa jin. Jadi bangsa jin tunduk kepada beliau. Kemudian beliau juga dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala mampu menjadikan angin sebagai kendaraan beliau. Ya, ini diantara kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Sehingga kala itu mereka mengatakan ya bahwa apa yang dimiliki oleh Sulaiman ini tidaklah bisa dia lakukan kecuali karena Sulaiman adalah orang yang melakukan praktek sihir. Jadi Sulaiman tukang sihir. Ini tuduhan mereka. Padahal yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Ya, mereka mengatakan Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin, Sulaiman bisa mengendarai angin. Ini semuanya karena ilmu sihir. Maka Allah tabaraka wa ta'ala bantah ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, Sulaiman tidak kafir. Artinya beliau tidak melakukan praktek apa? Sihir. Kelebihan yang ada pada beliau adalah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Akan tapi syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Merekalah yang mengajari manusia ilmu sihir. Yang kemarin telah kita jelaskan bahwa ilmu sihir asal usulnya dari syaitan. Dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Harut dan Marut, yakni dua malaikat yang diturunkan oleh Allah di negeri Babilonia, di negeri Babil yang diceritakan Allah dalam surah Al-Baqarah 102 adalah malaikat yang Allah turunkan untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Karena saat itu ilmu sihir di negeri Babilonia sangat maju. Ya, artinya orang menganggap bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang tidak mengapa dipelajari dan dipraktekkan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dua malaikat namanya Harut dan Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ini dua malaikat ini diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan mereka diajari oleh Allah ilmu sihir untuk menjelaskan kepada manusia bahwa ilmu yang dipelajari oleh mereka itu sama dengan ilmu yang dibawa oleh mereka ini. Ya, menegakkan hujjah. Menegakkan apa? Hujjah. Karenanya Allah mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin. Dan tidaklah mereka mengajari tatkala orang ingin belajar kepadanya bahwa ilmu yang ada sama mereka berdua ini adalah ilmu sihir, dan tidaklah ada orang yang ingin belajar kepada mereka berdua kecuali dikatakan oleh mereka berdua la takfur. Jangan kamu kafir. Ini adalah ilmu yang bertentangan dengan agama Allah. Ilmu yang diharamkan oleh Allah. Ilmu yang siapa yang mempelajarinya dan mempraktekannya maka dia keluar dari agamanya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pendapat yang menurut sebagian para ulama yang paling rajih terkait dengan Harut dan Marut. Siapakah sebenarnya mereka berdua? Walaupun di sini banyak tentunya cerita-cerita Israiliyat yang dinisbatkan kepada cerita Harut dan Marut, akan tapi kita sebutkan tadi adalah pendapat yang dirajihkan oleh sebagian para ulama, yakni Allah ingin menegakkan hujjah kepada masyarakat di Babil bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang haram. Ilmu sihir adalah ilmu yang dilarang oleh Allah. Ilmu sihir adalah ilmu yang menyebabkan seorang
orang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah menegakkan hujah itu dengan menurunkan 2 malaikat Harut dan Marut. Dan kita jelaskan tadi bahwa asal usul ilmu sihir adalah dari syaitan. Ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihra. Akan tapi syaitanlah yang kafir karena mereka lah yang mengajari manusia ilmu sihir. Kemudian dalam ayat yang mulia ini, surah Al-Baqarah 102, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ya. "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa barang siapa yang ishtarahu, ishtara kemarin kita katakan yang membelinya. Ya, artinya mengambil ilmu sihir dan membuang Alkitab. Artinya seperti menukar kitab Taurat dengan apa? Sihir. Jadi mereka tinggalkan kitab suci Taurat dan mereka malah belajar sihir. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan orang Yahudi ini sebenarnya sudah tahu. Walaqad alimu, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, artinya dia belajar sihir, kemudian malahu fil akhirati min khalaq, maka dia di akhirat tidak memiliki apa? Khalaq, tidak punya bahagian apapun. Jadi tidak ada pahala yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa amalnya apa? Sirna. Ini menunjukkan amalnya sirna. Jadi orang yang belajar ilmu sihir, mempraktekkan ilmu sihir, Allah mengatakan tidak ada bahagian apapun untuknya di akhirat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sahir, tukang sihir, yang mempraktekkan ilmu sihir, keluar dari Islam. Karena tidak ada ancaman orang yang di akhirat tidak mendapatkan bahagian apapun kecuali kepada orang yang di luar agama Islam. Ini bahaya ya. Jadi jangan belajar ilmu sihir. Ada yang masih tertarik? Ada yang masih tertarik? Ancamannya besar ya. Nggak usah belajar ilmu sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak ada bahagian untuknya. Ini dalil yang pertama yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 102. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 51. Dan ayat ini juga merupakan ayat yang telah berlalu pembahasannya pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah berfirman tentang Yahudi. Allah berfirman tentang Yahudi. Di mana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka, yakni orang-orang Yahudi ini, beriman dengan jibt. Dan juga beriman dengan taghut. Beriman dengan jibt dan beriman dengan taghut. Ini pernah kita jelaskan pada bab sebelumnya, tatkala sekelompok dari orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada alim ulama Yahudi di masa Rasulullah. Ya, mereka bertanya, kami ini, yakni orang Mekah, orang kafir Mekah yang menentang dakwah Nabi SAW, adalah mereka berkata, kami ini adalah penjaga Baitullah. Kami ini adalah masyarakat yang tinggal di tanah haram. Sedangkan Muhammad seperti ini disebutkan keyakinan Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, siapakah di antara kami, yakni musyrikin di kota Mekah, dengan Muhammad yang lebih berada di atas petunjuk? Maka Yahudi berkata, kalian lebih berada di atas petunjuk. Ini jawaban bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya mereka yakini di dalam hati mereka. Karena mereka sebenarnya tahu bahwa Muhammad telah berada di atas petunjuk. Karena sifat-sifat Nabi SAW itu nyata dan jelas
ada dalam kitab panduan ibadah mereka, ini kitab Taurat. Tapi beginilah mereka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tentang Yahudi ini, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang kafir karena mereka beriman dengan jibt dan taghut. Umar bin Khattab berkata, al-jibtu as-sihr. Jibt itu adalah sihir. Jadi orang Yahudi beriman dengan apa? Sihir. Orang Yahudi mempelajari ilmu sihir. Orang Yahudi mempraktekkan ilmu sihir. Sehingga ini juga di antara sebab mereka keluar dari agama. Karena maklum, kemarin kita sebutkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh Yahudi. Ya, pernah disihir oleh Yahudi. Ya, di mana buhulnya menggunakan rambut yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin kita katakan bahwa biasanya sarana tukang sihir itu tatkala ingin menyihir seseorang, waliyadzubillah, ini menggunakan anggota tubuh dari orang yang akan disihir atau menggunakan barang, benda yang pernah dipakai atau melekat di tubuh orang ini. Ya, bahkan juga bisa menggunakan foto dan sebagainya. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasakan dampak daripada sihir ini beberapa hari sampai akhirnya Jibril alaihi salam turun bersama dengan malaikat Mikail. Mikail berkata kepada Jibril, sepertinya dia sedang sakit. Sepertinya dia sedang sakit. Maka Jibril mengatakan, ya, dia sedang disihir. Siapa menyihirnya? Yang menyihirnya adalah seorang dari Yahudi. Dengan apa dia menyihirnya? Jibril mengatakan dengan ini dan ini. Dan buhul itu dimasukkan ke dalam sumur. Ya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian Nabi SAW perintahkan untuk mengurasnya. Dapat buhul tersebut, kemudian diperintahkan untuk dimusnahkan. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW langsung sembuh. Seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Karenanya salah satu di antara metode terbaik untuk membebaskan seorang dari pengaruh sihir yang diarahkan kepadanya adalah mencari apa? Buhul. Ya, jika seandainya buhul ini berhasil ditemukan dan dimusnahkan, biasanya yang sakit langsung bisa sembuh dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi jangan merasa bahwa kita terkena sihir. Ya, jadi kalau pembahasan seperti ini kadang-kala, kayaknya saya kena ini ya gitu. Sehingga nanti pulang sibuk bongkar sana bongkar sini. Keramiknya dihancurkan, ya, dibongkar cari, ya. Tatkala ditanya, ada apa bang? Cari buhul. Apa bang kena sihir? Iya, abang sayang kali sama kamu. Jangan-jangan abang kena sihir ini. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, hukum asalnya kita berada di atas afiyah, berada di atas keselamatan. Ya, namun tentunya jika saatnya memang ada pengaruh yang lain di tubuh kita dan sebagainya, ya, bisa saja mungkin dari gangguan yang lainnya atau mungkin gangguan yang normal. Mungkin ada masalah, ya. Ya, kadang orang dianggap terkena sihir, rupanya bukan sihir. Ya, di ru'yah beberapa kali, ya qadarullah nggak ada pengaruhnya. Setelah dekati dan berusaha didekati dari sisi kejiwaannya, mengatakan sebenarnya Ustaz saya tidak terkena sihir. Jadi kenapa kok linglung seperti itu? Utang saya banyak Ustaz. Jadi subhanallah, ya, rupanya bukan sihir ya, beban kehidupannya banyak. Ya, jadi seperti terkena apa? Sihir. Sama seperti seorang pemuda, misal nih, seperti terkena sihir. Ya, keluarga yang mengatakan, kayaknya kamu disihir. Sepertinya iya bu, kayaknya gitu. Padahal bukan sihir, karena beban. Nggak nikah-nikah. Jadi seperti kena apa? Kena sihir. Ya. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya hukum asal seorang itu berada di atas afiyah. Namun kalau saat dia merasakan sesuatu yang lain, ya tentunya langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah membentengi dirinya masing-masing.
Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan hanya untuk para ustaz. Bukan hanya untuk para ulama. Zikir petang, zikir pagi, diajarkan oleh Rasulullah bukan hanya ustaz saja, bukan hanya untuk ulama saja, akan tapi untuk semua kita. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan, kalau seandainya memang kita merasa ada sesuatu yang lain, maka lakukan membentengi diri dengan Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi orang Yahudi yu'minuna bil jibt. Mereka beriman dengan jibt, percaya dengan jibt, melakukan jibt, mempelajari jibt. Al-jibt Umar mengatakan as-sihir. Ya, kemudian taghut. Mereka juga beriman dengan taghut, percaya dengan taghut. Taghut, Umar bin Khattab mentafsirkan as-syaitan. Taghut itu adalah syaitan. Ini tafsir dengan contoh. Tafsir dengan contoh. Dan sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya bahwa taghut itu definisinya adalah setiap yang melampaui batas. Sedangkan tafsir Umar ini syaitan, ini tidak bertentangan dengan tafsir yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Karena ini tafsir dengan contoh. Jadi yang melampaui batas itu taghut. Termasuk contohnya syaitan. Karena ia melampaui batas. Batasan Allah dia langgar, dia lalui. Maka siapapun yang melewati batasnya, maka dia disebut apa? Disebut dengan taghut. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jabir berkata, "At-tawaghit kuhan. Kana yanzil alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahidun." Jabir berkata, ya, ini juga tafsir dengan contoh. Beliau mengatakan tawaghit, taghut itu adalah kuhan. Ya, kuhan itu diterjemahkan dengan dukun, atau juga bisa diterjemahkan tukang ramal. Itu kuhan, jamak dari kahin. Jadi yang sok-sok tahu meramal, perkara yang akan terjadi, ini namanya apa? Dukun. Ya. Jadi jangan suka apa? Meramal. Tapi firasat bisa. Kalau firasat beda ya. Firasat beda. Jadi kadangkala ada orang berfirasat. Makanya ada sebuah ungkapan, hati-hati dari firasat orang yang beriman, karena firasat orang beriman itu hak, benar. Ini firasat. Ya, semakin baik imannya, semakin bagus ibadahnya kepada Allah, biasanya firasatnya tajam. Firasat yang paling baik atau yang paling tepat 3 orang. Pertama, firasat Nabi Musa alaihi salam. Firasat Nabi Musa alaihi salam. Tatkala beliau berkata, kalau beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi Harun, saudaranya Harun, adalah orang yang layak untuk menjadi pendamping beliau, menjadi apa? Nabi. Dan ini firasat beliau benar. Ya. Nabi Harun berhasil mendampingi Nabi Musa alaihi salam dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Kemudian yang kedua, firasat wanita yang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam tatkala Nabi Musa lari meninggalkan Mesir. Yang akhirnya salah satu di antara mereka ini, dua wanita ini menjadi istri Nabi Musa alaihi salam. Dia berkata kepada ayahnya, "Ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Ayah, jadikan dia sebagai pekerja kita. Ista'jirhu. Jadikan pemuda itu sebagai pekerja kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau angkat sebagai pekerja adalah orang yang kuat dalam melaksanakan tugas yang diberikan, kerja yang diamanahkan, lagi orang terpercaya.
Wanita ini berfirasat bahwa Musa itu orangnya kuat dan juga orangnya apa? Terpercaya. Ini firasat. Ini tajam firasatnya. Kemudian yang ketiga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala beliau di akhir kehidupannya langsung memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Ya, Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau, dan beliau kala itu berfirasat bahwa Umar sanggup menjalankan tugas besar di pemerintahan Islam saat itu, dan firasat beliau benar. Jadi kalau firasat itu ada, firasat baik, firasat apa? Buruk itu ada. Ya. Tapi biasanya firasat seorang yang beriman ini bukan melalui apa yang dia dengar atau melalui apa yang dia lihat. Seperti misalnya dengar suara cicak. Langsung firasat ini apa ini? Kan gitu. Ini firasat yang tidak benar. Nanti pembahasannya ada tentang tatoyur. Jadi firasat muncul begitu saja, sehingga seorang itu tatkala melihat orang, dia mengatakan ini kayaknya orang yang nggak bagus. Gitu. Ini orangnya bagus. Gitu. Ini firasat. Bisa saja firasat ini muncul karena banyaknya ia berinteraksi dengan manusia. Ya, tumbuh besar, dewasa di pasar. Dia banyak bertemu dengan banyak orang. Sehingga tatkala ada orang dia bertemu, dia bisa langsung berfirasat, ini orangnya baik, ini orangnya tidak baik. Ini ilmu firasat. Insting. Dan itu dipelajari. Dipelajari. Sampai disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah pergi ke Yaman secara khusus belajar ilmu firasat. Belajar ilmu firasat. Tapi kiranya tidak terlalu bermanfaat juga. Ya, ilmu firasat. Karena biasanya orang kalau ahli firasat, firasatnya buruk saja kan. Firasatnya buruk saja. Ya. Jadi selalu menebak-nebak ya. Tengok orang, matanya gimana, keningnya gimana, ya dagunya gimana. Nah, ini orangnya seperti ini wataknya gitu. Ini ada ilmunya dipelajari, tapi kurang berguna juga. Ya. Cuman kadang-kala berguna juga, khususnya kalau ingin melihat istri. Tengok istri kita, oh ini wataknya gini kan. Nanti istri kita juga balas, tengok kita, oh watak abang gini kan. Ya, ini ilmu firasat ya, ilmu firasat. Ya. Gimana kalau mempelajari Ustaz? Ya boleh, 30 juz dulu hafal, nanti belajar ilmu firasat. Sudah 30 juz. Sama seperti ilmu takbir mimpi, sebagian orang mengatakan saya ingin belajar ilmu takbir mimpi Ustaz. Ya udah enggak apa-apa, karena memang ada pembahasan dalam hadis. Nah ya, hanya saja sebagian ulama mengatakan hafal dulu kutubus sittah baru belajar takbir mimpi. Hafal semua hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, baru belajar. Ya, tapi ini satu hadis saja nggak ada hafal mau belajar takbir mimpi. Ya, terakhir yang dipelajari primbon nanti. Hadisnya ada. Hadis tentang takbir mimpi itu ada. Dan para ulama kita dalam menulis hadis mereka menyebutkan kitab takbir ru'ya, bab tentang takbir mimpi. Kembali kepada pembahasan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tawagid adalah kuhan. Jadi tawagut itu adalah kuhan, kata Jabir. Ini tafsir bil mithal, tafsir dengan contoh. Dia adalah kuhan, para dukun atau tukang ramal, karena yanzil alaihimu syaitan. Tukang ramal dan dukun ini turun kepada mereka apa? Syaitan. Ya. Ini juga pernah kita bahas bahwa tukang ramal ini kadang-kala ramalannya apa? Benar. Tapi mayoritasnya bahkan mungkin seluruhnya salah. Cuman yang diingat orang yang satu itu saja. Ini masalahnya ini. Karena syaitan selalu mengingatkan itu dan melupakan yang lainnya yang tak benar itu. Jadi satu kebenaran itu dipegang 7 keturunan gitu. Dukun itu sakti. Dulunya entah kapan. Mungkin 100 tahun yang lalu, tapi tetap diingat gitu. Yang bodohnya atau bongaknya bahasa pasarannya, yang dustanya itu nggak diingat orang. Berapa banyak orang tertipu itu orang melupakannya. Yang sekali yang benar itu selalu diingat. Ini fakta di tengah masyarakat kita.
Sakti loh dia. Dia bisa menyembuhkan. Dari 1.000.000 orang yang datang, yang sembuh cuma 1. Tapi itu yang diingat gitu. Orang mau saja ditipu dan ditipu. Ya kalau seandainya dukun-dukun ini memang hebat menyembuhkan, tutup semua rumah sakit. Ya kan? Tutup semua rumah sakit. Kalau agak sembuh. Penyakit kanker gini kan, sembuh. Ya, nggak ada dokter spesialis. Nggak butuh. Semuanya belajar perdukunan aja. Nggak ada para ikhwah. Nggak ada. Ini subhanallah sebuah permainan yang hendaknya dipahami oleh setiap kita. Jadi mereka kuhan yang turun kepada mereka syaitan. Fi kulli hayyin wahid. Dahulu di setiap tempat itu ada 1. Nah, jadi merupakan kebanggaan juga dahulu kalau ada di kampungnya dukun itu bangga. Nah, sekarang alhamdulillah enggak juga ya. Ada dukun hebat di kampung kami. Kami dibanggakan. Orang yang meramal sesuatu yang dilarang dalam syariat, yang Nabi SAW jelaskan dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian dalil berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mahun?" Ya Rasulullah, apa saja 7 dosa yang membinasakan itu? Qala asyirku billah. Ini yang pertama. Syirik kepada Allah. Ya. Syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Apa itu syirik? Menjadikan niddan lillah, menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Ini syirik. Ya. Jadi ini dosa yang membinasakan pertama, dan ini maklum, sering kita ingatkan, sering kita sampaikan, tidak ada dosa yang diancam pelakunya dengan ancaman tidak diampuni kecuali dosa syirik. Tidak ada pelaku dosa yang pelaku dosa tersebut diancam amalnya semua dihapus oleh Allah dan akan kekal dalam neraka, tidak akan masuk surga kecuali dosa syirik. Ini dosa yang paling besar karena melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, syirku billah. Kemudian yang kedua, pembahasan kita, as-sihru. Dosa yang membinasakan yang kedua adalah sihir. Yakni kita sebutkan apa tadi yang berkaitan dengan syaitan ya. Berkaitan dengan syaitan, memanggil roh jahat atau roh baiklah kata mereka. Tujuannya untuk menyakiti orang. Yakni dengan buhul yang dibacakan mantra-mantra tertentu. Kadang-kadang dibacakan Quran. Cuman Qurannya nggak sempurna. Ya. Baca Fatihah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti baca alhamdu gitu aja. Enggak ada maknanya. Pujian apa? Pujian syaitan, pujian kepada syaitan, pujian kepada manusia, atau pujian kepada siapa? Allah. Karena dalam zikir kita, agama kita mengajarkan, zikir itu adalah yang sempurna. Kalau kita memuji Allah tabaraka wa taala dengan mengatakan alhamdu itu belum pujian. Tapi kalau alhamdulillah, ini pujian. Ya, makanya pembahasan zikir yang diperintahkan dalam Islam itu sempurna, ada artinya gitu. Jadi jangan dipotong-potong. Ya, jangan dipotong-potong. Satu kalimat, nanti kalimat dicampur dengan ayat yang akhirnya jadi mantra. Ya, kalau antum lihat dan baca mantra-mantra, ada selawat kepada Nabi kadang-kala. Selawat nanti Allahumma, kemudian kalimat apa di tengahnya sholli, kemudian ada Muhammadnya juga kan gitu. Coba antum melihat jimat-jimat itu. Ya, jimat yang kadang diletakkan di pintu, letakkan di dompet, itu kadang-kala ada kalimat Allah, Muhammad dan sebagainya, tapi tidak beraturan sehingga ia tidak punya apa? Tidak punya makna. Ya. Sihir. Ini yang kedua. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan hak.
kafir, mukmin. Yang kafir sering kita sebutkan ada beberapa macam dalam beberapa golongan dari mereka dalam penjelasan syariat. Ada zimmi, ada mu'ahad, ada musta'man atau musta'mil, kemudian ada harbi. Ini empat golongan orang kafir yang dibahas dalam syariat kita, syariat Islam. Pertama, zimmi. Ini berkaitan dengan membunuh. Ini merupakan dosa yang membinasakan. Membunuh itu dosa yang membinasakan. Maksudnya membunuh manusia. Maksudnya membunuh apa? Manusia. Kalau membunuh binatang, ini nggak masuk dalam pembahasan kita, walaupun dibahas oleh para ulama. Kalau membunuh jin gimana? Udah bunuh aja Ustaz. Misalnya ruqyah ini. Bunuh aja. Gimana? Baik para ikhwah. Kita pernah tanyakan langsung ke Syekh Profesor Ibrahim Amir Ar-Ruhaili di Madinah setelah kajian di Masjid Nabawi. Ana bilang sama seorang ustaz, ana ada pertanyaan. Coba tanyakan. Pertanyaan ini insya Allah dibaca ini. Karena yang nanya kan banyak gitu. Yang nanya banyak. Tapi pertanyaan ini pasti kalau sampai ke beliau dibaca nih pertanyaan ini. Apa pertanyaannya Bang? Tulis. Apa hukum membunuh jin? Masuk pertanyaan. Benar. 1, 2, ketiga atau keempatnya pertanyaan Anda dibaca. Maka Syekh waktu itu mengatakan, bahwa pembahasan membunuh ini sama, pembahasan jin dan manusia sama. Jadi jangan mentang-mentang antum tukang ruqyah hebat, bunuh aja kan gitu kan. Udah bunuh aja, baca aja sampai dia hilang gitu. Ya kalau seandainya sudah tidak tahan minta keluar, dia udah suruh dia keluar. Enggak. Saya enggak kasih ampun kamu. Saya bakar kamu dengan bacaan Quran. Itu baca sampai dia mati gitu. Ya enggak boleh. Kalau dia sudah minta keluar, kok suruh keluar. Walaupun kadang-kala jin ini juga apa bahasanya? Dustanya itu banyak. Makanya kalau kita percaya kali dengan jin, ini susah juga ya. Dari mana kita bisa percaya bahwa informasi yang disampaikan jin itu benar? Takutnya kita iya dia ketawa, percaya Ustadz nih sama saya katanya. Hah? Iya, tak tokoi. Ya udah, kita ruqyah kalau dia mengatakan tidak sanggup, udah suruh keluar. Kadang-kala dia, saya mau keluar dari mata katanya. Terserah mau keluar dari mana. Jangan dari mata, dari jari saja keluarnya. Jangan dari jari, dari telinganya saja. Jangan dari telinga, dari ini saja. Nampak kita pintunya di situ. Kan enggak juga gitu kan. Ya jangan keluar. Yang penting keluar kamu. Nah gitu. Jadi membunuh yang dimaksud dalam pembahasan adalah membunuh manusia. Membunuh manusia, kalau kita cerita manusia ada dua kelompok, kafir dan mukmin atau muslim. Karena kalau kita cerita mukmin maka termasuk muslim di situ. Dan kalau kita sebut muslim masuk mukmin. Maka yang pertama kafir. Kafir ini tidak semua boleh dibunuh. Ada 4 kita sebut dengan zimmi. Kafir yang tinggal di negara Islam. Ya, kafir yang tinggal di negara Islam, yang hidup bersama dengan kaum muslimin, sesama kaum muslimin di negara kaum muslimin, yang biasanya mereka bayar upeti, bayar pajak, jizyah. Walaupun jizyah ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka menarik atau tidak itu terserah apa pemerintah. Tapi intinya orang kafir yang tinggal di negeri Islam, yang dijamin keamanan dan keselamatan mereka di negeri Islam. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir yang mereka hidup di daerah lain, di negara lain, dan mereka dengan pemerintahnya punya hubungan perdamaian dengan pemerintah kita. Biasanya yang menyepakati perdamaian itu hanya antar kepala negara saja. Hanya antar kepala negara. Negara fulan dengan negara fulan, negara Islam, terjadi apa?
Perjanjian damai. Ini namanya mu'ahad. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man atau musta'min. Kafir yang sebenarnya boleh diperangi, boleh dibunuh, tapi dia datang ke negeri Islam dengan jaminan keamanan dari pemerintah. Atau jaminan keamanan dari salah seorang di antara kaum muslimin. Sebenarnya darahnya halal. Tapi dia masuk dengan jaminan keamanan. Mungkin kalau zaman sekarang visa. Dia masuk ke negara kita, ada visanya. Masuk ke Republik kita, Indonesia, dan dia diberikan visa oleh pemerintah kita. Maka ini tidak boleh. Sebagaimana dhimmi, mu'ahad, musta'man atau musta'min, ini tidak boleh dibunuh. Ini tidak boleh dibunuh. Dan kalau dibunuh, ini dosa besar. Dosa besar. Ya, ini dosa besar kalau dibunuh. Ya, bahkan Nabi SAW mengancam siapapun yang berani membunuh ini. Makanya Al-As bin Rabi, Abul As bin Rabi, menantu Nabi. Suaminya Zainab bintu Rasulullah SAW. Di mana Abul As bin Rabi ini kafir. Dia tertawan di perang Badar. Kemudian diputuskan oleh Nabi dan kaum muslimin, siapa yang mau dibebaskan harus bayar tebusan. Maka waktu itu anak putri Rasulullah masih di Mekah. Ayahnya semua sudah, karena perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Maka Zainab karena suaminya tertawan oleh ayahnya, yakni Muhammad SAW, dan tidak boleh dilepas kecuali dengan tebusan, uang, maka tidak ada yang dimiliki oleh Zainab kecuali kalung. Kalung dulu dihadiahkan oleh sang ibu, yakni Khadijah, istri Rasulullah, tatkala ia menikah dengan Abu Las. Jadi ini adalah hadiah pernikahan. Maka kalung ini dia lepas, dia kirim ke Madinah untuk menebus suaminya. Di saat Rasulullah melihat kalung ini, beliau bagaimana ya? Teringat Khadijah, karena ini adalah istri yang sangat beliau cintai, dan selalu beliau kenang. Maka tatkala beliau melihat kalung ini, beliau sedih gitu. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, jika seandainya kalian bolehlah menerima usulan saya, permintaan saya, tapi ini usulan Rasul. Ya, walaupun beliau adalah Rasul, kepala negara, bisa saja beliau katakan bebaskan tanpa syarat. Bisa saja, tapi ini nggak adil. Ini keputusan negara yang telah diputuskan secara musyawarah. Ya, maka beliau mengatakan, kalau seandainya kalian boleh menerima usul saya, Abul As bin Rabi ini dilepaskan tanpa tebusan. Karena kalau tebusan, ini kalung hadiah istri beliau dahulu untuk anak putri beliau Zainab, ini mesti diambil. Maka para sahabat mengatakan, iya, kami terima ya Rasulullah, dibebaskan tanpa tebusan. Nggak usah bayar. Maka Nabi mengatakan, ya Abul As, kami bebaskan tanpa tebusan, tapi dengan syarat. Kamu izinkan Zainab hijrah. Jangan kamu tahan. Mereka masih suami istri. Dan waktu itu belum ada larangan wanita muslimah menikah dengan orang kafir. Belum turun larangan. Jadi masih satunya suami istri. Maka Nabi katakan kepada Abul As, izinkan Zainab untuk apa? Hijrah. Maka Abul As mengatakan, ya, saya izinkan. Maka dibebaskan ia tanpa bayar apapun. Kemudian setelahnya dia perintahkan Zainab untuk apa? Hijrah, dan dibawa atau dijemput oleh seorang sahabat, yakni Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala. Habis waktunya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya Abu Las ini akhirnya masuk Islam, dan masuk Islamnya itu subhanallah luar biasa. Jadi disebutkan beliau sedang membawa kafilah dagang, kemudian dihadang, akhirnya selamat gitu, melarikan diri. Dikejar oleh kaum muslimin, tidak kedapatan, masuk Madinah malam hari. Tanpa jaminan keamanan dari siapapun. Artinya sebenarnya kalau orang tahu ini Abul As dibunuh boleh. Karena ini adalah lawan dalam pertempuran. Tapi ia meminta jaminan keselamatan, keamanan dari istrinya Zainab bintu Rasulullah. Dia mengatakan, Zainab, beri saya jaminan keamanan. Maka setelah sholat